Saya bingung, rendah hatinya di mana? Oh, jadi definisi rendah hati itu. Itulah definisi rendah hati kan, berarti kan? Nah, itu hati-hati. Definisi itu orang ciptakan dari teladannya kita, hamba-hamba Tuhan. Termasuk orang tua. Nah, ketika Anda berkata tentang hidup kudus ya nak, kata hidup kudus yang Anda ngomong, teladan Anda tunjukkan. Oh, definisinya itu toh. Sambil menjaga hidupnya agar tetap di dalam kekudusan, ya, berdiakonia, bermarturia. Itu penting sekali ya. Itu penting sekali. Itu dijaga tiap hari. Anda baca firman Tuhan, ya, Anda tidak akan tersesat. Anda tidak akan tersesat. Tetapi kalau Anda tidak melakukannya, justru nanti Anda akan tersesat, ya. Mau sehebat apapun ilmu Anda teologinya, dogmamu sehebat apapun, ya, Anda akan tersesat. Itu sudah rumus, ya, sudah rumus. Tetapi mungkin Anda orang yang sederhana, ya, tetapi Anda komit dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, Anda komit dengan itu. Wah, Anda tidak mungkin tersesat ketika baca firman Tuhan. Yang bikin orang tersesat karena dia melupakan untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah, itu masalahnya. Dan kemudian dia ciptakan teologinya sendiri. Saking pinternya dia kotak-katik gatuk, ya. Yang sini keluar 1000 ayat, sana keluar 2000 ayat, yang sana keluar 10.000 ayat, sana keluar 30.000 ayat. Semuanya banyak-banyakan ayat, hebat-hebatan. Sini pakai bahasa Latin, Ibrani, segala macam, ditekak-tekuk, jadi teologi itu. Karena tulisannya sama, ya, tulisannya sama. Tetapi apa yang membuat Anda bisa tidak tersesat? Karena Allah adalah kasih. Jadi ketika membaca firman Tuhan, apapun tafsirnya harus merujuk endingnya, muaranya, hulu dan hilirnya selalu dari kasih kepada kasih. Kalau enggak, sesat. Mau Anda sekolah teologi, sudah banyak, saudaraku. Makin pinter enggak tambah benar, tambah edan. Tetapi yang makin pinter tambah benar, ya banyak juga. Karena dia hulunya adalah kasih, hilirnya juga kasih. Harus itu, sehingga alirannya adalah aliran sungai yang penuh kasih. Itu paling penting. Ya, itu dijamin Anda nggak akan sesat. Mau tukang beca, maupun Anda yang buta huruf, maupun Anda profesor, maupun Anda orang kaya, konglomerat, nggak urusan. Pokoknya kalau hulu, hilirnya adalah kasih. Anda akan ada di stream. Nah, tinggal Anda tahu banyak apa tahu dikit. Nah, itu doang. Gitu ya. Tapi ini banyak. Streamnya itu Anda harus benar. Hulunya kasih, hilirnya adalah kasih. Dan itu adalah aliran sungai kehidupan. Anda tinggal di sungai itu. Jalannya ke situ. Kalau enggak, Anda akan salah, sesat. Dengan apa tahunya kasih? Ya prakteknya mengasihi, mengampuni, memberkati. Lalu Anda berdiakonia, bermarturia. Bagaimana mungkin orang yang lahir baru tidak bermarturia? Impossible. Bagaimana mungkin orang yang lahir baru tidak punya kasih? Impossible. Nggak bisa mengampuni, nggak bisa hidupnya. Nah, itu tadi penuh dengan kebencian. Ya, nggak mungkin. Tetapi sebaliknya Anda juga tidak bisa menghakimi orang lain bahwa orang lain itu belum lahir baru. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa tahu. Yang tahu cuma dia sama Tuhan. Wah ini orangnya penuh kebencian. Nggak bisa juga. Belum tentu. Nah itu para nabi itu orangnya penuh kebencian apa enggak punya kasih. Ya kan? Para nabi itu kan ngomongnya kasar-kasar itu kan. Tuhan Yesus itu penuh kebencian itu. Terkutuklah. Tuhan kalau ya kita hidup di zamannya Tuhan Yesus, kita misalnya
Yesus, lu ada masalah apa sih sama si itu ahli-ahli Taurat itu? Kok kamu kalau ngomong tentang mereka tuh tajam banget sih? Lu ngomong apa sih sama Saduki? Kok ada masalah apa sih sama orang-orang Saduki ini? Kok kalau ngomong sama Ruki disesat segala? Pasti orang-orang Kristen retorika akan bertanya begitu, ya kan? Tapi dia tidak tahu makna kasih itu apa, karena hidupnya di dalam apa? Retorika. Banyak orang-orang Kristen hidupnya dalam retorika. Begitu ada ngomong keras sedikit, oh jangan, orang Kristen harus lemah lembut. Ini jadilah orang Jawa. Jangan jadi orang Kristen. Kalau mau lembek, ya, jadilah orang Jawa. Jangan jadi orang Kristen, lemer. Mau ngomong aja, saya mau pergi ke kampung karena orang tua saya sedang sakit. Aku mau pergi ke kampung karena orang tua saya sakit. Mana kampung orang tua sakit? Simpel kan? Wah, Pak, kasar sekali Pak ngomongnya, Pak. Nyumpahin orang. Nah, itu makanya kalau Anda mau lembutnya, yang definisi Anda lembut adalah seperti itu, jadilah orang Jawa. Nah, itu baru lembut ya. Tapi kalau definisi muka itu apa sih? Definisi itu kudu bener ya. Orang sering kali namanya definisi, nah itu tadi. Oh, tidak boleh Pak ngomong begitu. Nah, saya kasih tahu Anda ya, saya pernah punya dua bos ya. Saya pernah kerja di satu, pernah dua orang. Satu yang dulu ini, yang sekarang yang ini. Bos saya yang lama, orangnya lembut sekali. Kalau ngomong sampai bisik-bisik, sampai saya bilang, apa Pak? Apa Pak? Sampai saya malu gitu ya. Apa Pak? Saya kan orangnya kan ngomong banter. Apa Pak? Sampai kaget begitu kan. Pelan-pelan. Sampai digituin saya. Sampai saya di sini digituin sama bos saya itu loh. Lembut sekali kalau ngomong kayak bisik-bisik, saudara. Kantornya hening. Selalu begitu. Hening, ngomongnya pelan-pelan. Tapi bos ini pelitnya minta ampun, saudaraku. Pelit, kikir, minta ampun. Nyebel buat saya itu pokoknya. Ya. Wah, selfish. Lembutnya minta ampun. Nah, satu ketika saya punya bos. Wah, bos ini kalau ngomong, saudaraku, selangkangan itu tidak pernah lepas dari mulutnya dia. Ya, semua selangkangan itu dan yang berkaitan dengan selangkangan itu. Tapi baiknya minta ampun. Karyawan sakit itu ditelepon. Mesti ditelepon. Istri, semua karyawannya dia kenal semua. Ngomongnya selangkangan dulu. Apalagi kalau lagi ngamuk. Kalau dia lagi ngamuk, aduh itu beneran ya. Sepatu lu dilempar, mau perempuan, mau apa, dia punya direktur, dia punya anak buah, kan ada beberapa perusahaan di bawahnya dia. Mau direktur perempuan dilempar, saudara. Udah urusan pokoknya. Wah, tetapi saudaraku, saya kerja sama dia 1 tahun, bonusnya 1 mobil Baleno baru, saudara. Wah, ini orang haleluya buat saya, luar biasa. Jadi kalau dia ngamuk, masuk kiri, keluar kanan, dan ada urusan. Pokoknya 1 tahun keluar mobil satu. Saya sampai punya mobil 3. Sepongetan nih, ini bos ini ngeri, saudara, hebat sekali ini. Anda suka yang mana? Suka yang lembut bisik-bisik begitu? Apa suka yang bos itu ngomong? Nanti Anda, mentalitas Anda sendiri bagaimana mensikapinya. Nah, itulah definisi terminologi dasmu, dasku. Makanya ikutin kuliah Pancasila. Itu jelas banget ya. Jadi clear banget yang namanya dogma, doktrin, terminologi, paradigma. Hati-hati dengan paradigma kasih yang salah, terminologi kasih yang salah. Nah, hari ini kita belajar ya tentang itu tadi ya, pemberontakan Akan bin Karmi. Ya, Akan bin Karmi. Namanya kok kayak dulu tukang bangunan tetangga saya, namanya Nasuhan, manggilnya Kang Akan, ibunya namanya Karmi, bapaknya namanya Karmi, Akan bin Karmi, mirip sekali sama tetangga saya dulu. Ya, tapi si Akan bin Karmi intinya apa? Pokoknya ini mata duitan ini orang. Ini mata duitan. Dia boleh nggak? Boleh. Zaman itu begitu ngelihat jaran itu, sebenarnya salah nggak jaran itu diambil? Enggak. Pampasan perang. Dia pikir semua orang kalau menang perangnya diambil. Tetapi Tuhan waktu bilang enggak boleh. Enggak boleh, itu najis semua, barang-barang mereka najis semua. Jangan kau ambil, jangan kau simpan, itu najis. Maksa, saudaraku. Maksa diambil, dia diam, ambil.
Sebenarnya haknya dia juga, nggak masalah. Karena itu pampasan perang. Semua orang perang, ya dia bilang dia bisa ambil. Semua begitu. Tapi Tuhan sedang ajarkan tentang mentalitas, saudara. Tuhan ajarkan tentang kredibilitas, integritas. Dan kredibilitas, integritas itu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Sampai saya babak belur. Sampai saya berdarah. Saya meremehkan arti kata kredibilitas dan integritas. Saya meremehkan itu, saudara. Saya pikir toh saya ambil juga nanti saya serahkan buat Tuhan juga. Ya kan? Toh itu buat pelayanan. Saya ngeremehkan itu. Nah, banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan itu meremehkan kata kredibilitas dan integritas. Akhirnya pendek. Apalagi di gereja sekarang diajarkan, ya, ukuran dari berkat adalah hedonisme. Kalau Anda menggunakan barang mewah, di gereja sudah tidak diajarkan lagi tentang hidup bersahaja, sederhana. Sehingga baik pendetanya, Anda bayangin ya, kalau seorang ibu pendeta pakai tas Versace, ya, atau pakai tas Louis Vuitton yang harganya sampai puluhan juta, atau miliar bahkan ya, 1 miliar, saya sampai kayak 1 miliar itu ya apa rupanya. Tetapi itu tetap dilakoni. Lalu bagaimana dengan jemaatnya? Itu kan menjadi sebuah teladan. Karena Anda mau bilang tetap bersahaja, oh kita hidup harus bersahaja, tapi Anda hidupnya dalam kemewahan, hamba-hamba Tuhan ini. Bisa nggak jemaat bersahaja? Oh, yang namanya bersahaja itu kayak gitu. Ya, pakai Ferrari, pakai Porsche, itu bersahaja. Wah, ini hamba Tuhan rendah hati sekali, pakainya Porsche. Saya bingung loh, ada orang ngalem seorang hamba Tuhan, ini hamba Tuhan rendah hati sekali. Wah, ini humble begini, tumpakannya pakai Porsche, saudara. Saya bingung, rendah hatinya di mana? Oh, jadi definisi rendah hati itu. Itulah definisi rendah hati kan, berarti kan? Nah, itu hati-hati. Definisi itu orang ciptakan dari teladannya kita, hamba-hamba Tuhan. Termasuk orang tua. Nah, ketika Anda berkata tentang hidup kudus ya nak, kata hidup kudus yang Anda ngomong, teladan Anda tunjukkan. Oh, definisinya itu toh. Bersahaja. Oh, definisinya bersahaja itu toh. Para pemimpin komsel, para hamba Tuhan, para aktivitas gereja, ketika Anda berkata hidup dalam kekudusan, lalu pakaian Anda buka, ya, all you can see, bukan all you can eat. Terus orang bilang apa? Oh, definisinya itu toh. Ya kan? Nah itu tadi terminologinya itu udah beda, konflik terminologi. Dan itu diajarkan. Karena ngajarin itu paling gampang, paling enak. Ngajarin hidup berfoya-foya itu paling enak. Dan saya ikut menjadi pesorak di sana. Waduh, gila itu, saya girap-girap itu saudara. Makanya saya bilang punya mobil 3 itu dulu tuh rasanya, yang dikejar mobil 3. Lucu ya. Saya dulu punya mobil 3, bangga loh. Goblok ya. Goblok bener itu loh, punya mobil 3 kok bangga. Soalnya apa? Saya seneng kalau ngeliat tetangga itu iri. Lihat terus bisik-bisik gitu kan. Mobil tak jejer gitu kan. Terus tetangga bisik-bisik. Sampai saya bingung kalau mau ngeluarin mobil, 1 keluar sana, 2 kudu. Wah, kalau pagi itu berangkat repot dong, ribet dong ya. Soalnya 1 mesti mundur, tak muatin lagi, 1 gantian masuk terus saya keluar. Nanti belum lagi istri saya nambah lagi, wah ribet tuh. Ribet banget pokoknya. Terus buat apa coba? Itu kadang-kadang, saudara, cara orang menilai itu tadi ya, itu sudah salah semua. Itulah guru-guru palsu yang mengajarkan kepada kita, nabi-nabi palsu
yang mengajarkan kepada dengan ukuran-ukuran material. Ya, hamba-hamba Tuhan terjebak di dalam itu. Hamba-hamba Tuhan terjebak di dalam ukuran berkat, ukuran urapan. Nah itulah, saudara, hari-hari ini kita terus ya, saya ingatkan terus Anda tentang hidup bersahaja. Sekalipun Anda punya uang, sekalipun Anda punya rezeki yang melimpah, ya, belajarlah hidup dengan sederhana. Tetap jangan pernah rubah level level gaya hidupmu tuh jangan pernah berubah. Yang penting Anda makan cukup sehat, 4 sehat 5 sempurna. Yang penting Anda punya mobil, jangan mogokkan. Itu namanya sudah hidup dalam kelimpahan. Yang penting anakmu bisa kuliah yang wajar, yang layak. Ya, cuman memang ini namanya wajar layak kuliah itu bingung ya. Orang kuliah di Trisakti itu bisa habis 300 juta, saudara. Ya, tak setahun. Ya, antara 100 sampai 300 juta setahun. Anda kuliah di Jerman juga sama habisnya loh. Serius. Anda ukur deh. Anda kuliah di Trisakti, anakmu sama anakmu kirim ke Jerman, habisnya lebih mahal kuliah di Trisakti. Lulusannya gajinya lebih gede lulusan Jerman. Nah itu susah. Kalau itu Anda harus punya wawasan. Jadi jangan terus wah juga. Wah di luar negeri belum tentu. Anda cuma kasih modal lihat tiket doang. Oh berangkat. Ya kan tiket. Di sana anakmu di Jerman kerja sambil kuliah. Bisa. Kerja 3 bulan itu bisa buat makan setahun, saudara. Di sini tuh. Kerja 3 bulan itu bisa buat makan setahun kalau buat anak kuliah. Sekolahnya nggak bayar. Nah, saya kasih tahu tuh ya supaya Anda sedikit lebih cerdas. Kalau Anda mau memikirkan itu ya, tinggal cari celah bisa masuk, cari browsing banyak itu ya di internet beasiswa ke Jerman. Buat bisa masuk langsung dulu. Yang penting tes pertama dulu masuk. Nah, itu nanti lebih jelasnya tanya Pak HW itu. Ya Pak HW banyak ngurus teman-teman itu ya. Teman-teman kita tuh yang ngurus Pak HW itu banyak kan itu. Banyak saudara. Itu rahasianya supaya Anda cerdas. Jadi belum tentu Anda kuliah di luar negeri itu mewah, bukan juga. Ya, anak saya semuanya kan sekolahnya di Belanda, bukan berarti mewah. Karena di sini anak saya nggak bayar sekolahnya, ya bayar di pemerintah. Bukan mewah-mewahan, bukan. Nah itu beda, makanya itu cerdas. Anda memilih kehidupan dengan cerdas, diberi hikmat di jalan. Itu ya. Nah, sebaik lagi saudaraku. Ketika Anda mulai ya menjual belikan firman Tuhan, berbisnis gereja. Oh Pak, itu kan gerejanya besar, saya kan gerejanya kecil, ya enggak apa-apa. Sama saja. Itu kan cuma tinggal gara-gara sana lebih pintar, kamu enggak. Anda jangan pikir kalau gereja kecil itu dia enggak bisnis, sama saja, sami mawon. Waduh, wae. Ya. Sama, saudaraku. Itu semua. Bedanya yang satu berani, yang satu enggak berani. Yang lalu apa? Bagaimana kita? Yang penting dia memberitakan Injil enggak? Yang penting dia berdiakonia enggak? Kalau dia memberitakan Injil dan berdiakonia, Anda support. Jangan takut, karena Anda akan berbuah juga. Dari buahnya dia, Anda ikut berbuah. Anda ikut investasi dalam hidupnya dia. Tapi kalau dia tidak memberitakan Injil, tidak berdiakonia, dengan gila-gilaan, ya, karena itu kan gereja. Ya kan, artinya dia harus berdiakonia lebih dari Anda. Itu gereja. Anda stop. Karena Anda juga tidak akan diberkati. Dan Anda akan terhipnotis di dalam sana. Gaya hidup hamba Tuhan, Anda nilai. Lihat. Kalau gaya ini terlalu luar biasa, Anda stop. Anda ngerti yang namanya hidup mewah. Anda semua ngerti apa bedanya mewah dengan hidup dengan kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu tidak selalu mewah. Hati-hati. Hati-hati. Karena Anda sedang masuk dalam pengajaran Bileam.
berjual beli firman Tuhan berdasarkan pesanan. Dan akhirnya Anda tidak akan ketemu dengan Tuhan yang sejati, yaitu ketika Harun ya dikasih emas, emasnya dimasukkan ke api, keluarlah patung lembu emas katanya Harun. Nah itu gundulmu peang. Bagaimana bisa kalau nggak ada yang bikin? Ya kan? Kita kasih persembahan kepada gedung gereja. Lalu kalau gedung gereja dikelola untuk bikin barang-barang mewah, LED yang hebat, musik yang hebat, sound system yang hebat semua. Tetapi orang nggak memberitakan Injil keluar, tidak berdiakonia, energinya habis di sana. Oh jangan sampai, tinggalkan, bahaya, karena nanti Anda akan masuk dalam kesesatan Bileam, bisnis nubuatan, bisnis firman Tuhan, bisnis iman, gerejo, ya, itu namanya gerejo, ya, caudang, gerejo, kerja gereja, bisnis gereja. Hati-hati, Anda sedang masuk dalam situ. Anda sedang menjadi konsumen dari sebuah perusahaan bernama gereja. Gereja yang tidak melakukan diakonia dan marturia, tinggalkan. Tapi gereja yang melakukan marturia dan diakonia dengan gila-gila, dengan radikal, masuk sana. Anda akan diberkati jasmani dan rohani. Anda tidak akan pernah tersesat di sana. Tidak akan pernah tersesat. Tetapi gereja yang tidak bermarturia dan berdiakonia, Anda sedang tersesat walaupun kelihatannya baik-baik saja. Kelihatannya mainstream, tapi Anda sedang sesat berjemaah. Serem ya, serem saudara, sesat berjemaah dan nggak sadar, karena kan semuanya juga ikut sesat. Tapi Tuhan bilang apa? Sungguh sempitlah jalannya, tapi lebarlah jalannya menuju pada kebinasaan. Jadi memang orang-orang yang mau lurus lempeng hatinya, mau aletheia, terus mau murni hatinya untuk tetap berdiakonia, bermarturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, jalannya memang sempit. Jalannya itu memang penuh dengan tantangan. Salib. Ya, harga dirimu tidak boleh dicicil, harus dibayar lunas oleh Yesus. Sehingga Anda nggak sebut bilang, harga diri Pak, prinsip harga diri. Nah, ya, kiranya rema dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini menghindarkan Anda dari semua kesesatan, sehingga Anda dibimbing masuk. Anda, tadi penutupnya bagus ya firmannya ya. Alangkah lebih baiknya kalau dia tidak pernah mengenal jalan kebenaran itu. Artinya apa? Dia akan memikirkan yang namanya jalan kebenaran, ya di mix itulah jalan kebenaran, hedonisme itu. Itulah jalan kebenaran. Alangkah lebih baik kalau dia belum pernah kenal, lalu kenalnya sama yang benar. Maksudnya begitu. Karena kalau Anda sudah susah, sudah dibelokkan ke arah sana, bahwa yang namanya terminologinya lahir baru itu adalah diberkati secara jasmani, bahwa Anda kemudian mengalami semua yang enak. Nah, mau ngelurusinnya lagi susah, saudara. Yang ngelurusin lagi susah. Ayat tadi, anjing akhirnya kembali ke muntahnya. Dia datang ke gereja, bukan tambah benar, tambah benar. Balik lagi, Pak, bagaimana Pak? Bagaimana dong Pak? Ya itu Pak. Kalau gereja itu nggak berdiakonia, bermarturia dengan gila-gilaan, tinggalkan. Karena Anda sedang sesat berjemaah. Kalau Anda tidak percaya, buktikan. Buktikan dong. Ujilah segala sesuatu. Kalau saya mah tak tes kalau saya. Gitu. Anda kasih perpuluhan ke gereja yang hedonisme, yang pendeta-pendetanya hidup mewah, sama pengerja-pengerjanya full timernya hidup mewah. Anda stop, ya, berhenti bayar perpuluhan, berhenti persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan bontot, apa segala macam ya. Anda berhenti. Lalu pindahkan ke Damaris. Ke Damaris dong, saya kan yang kelola kan saya Damaris kan. Coba pindahkan ke Damaris. Anda akan diberkati luar biasa. Coba deh. Coba dong kalau nggak percaya dites. Wah, kalau saya mah ini hard selling bener ya, saya hard selling bener. Coba pindah ke Damaris. Nggak main
main saya lu serius. Nah, coba kalau saya bohong ya tinggalin. Nah, kalau ternyata itu benar, jangan. Makanya ya ngeri ya. Nah, wah sesat, Paulus sesat. Orang yang dari hulunya kasih, hilirnya kasih. Ya, nah, kalian di kelas apostolik nanti saya cerita ya. Nah, lebih detail lagi, lebih dalam lagi kelas apostolik. Cuma memang saya ekstrim ya, Pak Hawe tahulah Pak Hawe ekstrim kalau saya ngajar memang ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk proyek diakonia kita, para diaken-diaken supaya Tuhan selalu lindungi dari yang jahat, dari yang penyakit, dan juga para donaturnya ya, dan juga untuk LBH kita ya, LSM kita, Lembaga Bantuan Hukum kita yang sudah mulai kerja. Saya minta maaf tadi malam saya benar-benar lupa, karena rumah saya lagi jadi studio, jadi saya lagi berantakan di rumah ya, saya lagi setting studio, dan temporer, masalahnya temporer, jadi saya mesti cerdas itu caranya. Ini kalau sudah permanen baru saya setting beneran, saya pasangin alat semua ya, karena ini temporer jadi agak ribet. Nah, berdoa untuk proyek diakonia dan LBH kita, juga untuk rencana penginjilan, tur penginjilan kita ke seluruh bumi ya. Kita doa semua boleh terlibat, tinggal ngomong ya, tinggal daftar lewat Hagios, lewat email, atau yang sudah tahu WhatsApp saya, ya, yang tahu website-nya juga, itu ada nomor WhatsApp-nya yang memang saya buka. Oke, terus kemudian itu nanti ini ya, apa namanya, Pak Semiko Tambunan yang pertama berdoa.